Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas materi tentang turunan aljabar. Kita sudah masuk pekan ke-6 dari seri video belajar UTBK dari nol ya. Ini materi TPS kuantitatif sekaligus TKA IPA dan IPS. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang turunan aljabar itu tidak bisa dipisahkan dari konsep limit. Teman-teman, kita misalkan punya grafik ya. Nah, ini adalah grafik. Ini kita taruh sumbu Y dan di sini adalah sumbu X. Kita akan gambarkan sebuah grafik ya. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, dalam matematika teman-teman pasti tahu yang namanya gradien atau kemiringan ya, atau kita sebut sebagai M tidak lain adalah perbedaan nilai Y dibagi dengan perbedaan nilai X. Nah, sekarang misalkan admin tempatkan suatu nilai, admin akan ambil suatu titik di grafik ya. Di sini adalah nilai X, ini dipetakan sebagai fx ya, pasti ya. Nah, kemudian di suatu titik lain ya, kita akan tambahkan misalkan kita ambil suatu titik yang berjarak H satuan dari titik X ya. Nah, di sini adalah X plus H. Maka nilai X plus H ini akan dipetakan di sini nih. Ya, ini akan menjadi fx plus h. Nah, teman-teman di sini bisa lihat perbedaan nilai y ya. Perbedaan nilai y itu berarti jarak antara sini sampai sini, dan perbedaan nilai x adalah jarak antara sini sampai sini. Nah, yang menjadi masalah teman-teman ya, teman-teman lihat fx ini grafiknya berbentuk lengkung. Sedangkan teman-teman tahu ketika kita ingin berurusan dengan gradien, maka teman-teman pasti akan identik dengan garis lurus ya, karena kita tahu bahwa gradien adalah properti dari garis lurus. Nah, di sini grafiknya melengkung, artinya grafik ini bisa memiliki banyak sekali nilai gradien sesuai dengan titik-titik yang nanti akan kita pilih. Nah, supaya nanti kita bisa dapat nilai gradien yang spesifik di titik X ini, maka teman-teman harus memperkecil nilai H ini supaya nilainya sangat mendekati 0 ya. Jadi teman-teman akan mendapat gradien tepat di titik nilai X ini ya. Nah, gradiennya seperti ini kurang lebih ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam notasi limit, ini akan menjadi limit hanya mendekati 0 nih kawan-kawan ya, dari delta Y dibagi dengan delta X. Nah, apa itu delta Y? Nah, delta Y itu adalah ini ya, fx plus H ya, fx plus H dikurangi dengan fx ya. Nah, kemudian apa itu delta X? Nah, delta X-nya kan jarak antara titik sini sampai sini ya, yang tidak lain adalah nilai H ini. Nah, ini dibagi dengan delta X, yaitu H. Nah, di sini kita dapat definisi turunan adalah seperti ini. Limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi dengan H. Kira-kira apa hasilnya? Hasilnya adalah turunan dari fungsi f atau f aksen X. Nah, turunan ini tidak lain adalah gradien dari fungsi tersebut ya. Jadi misalkan kita ingin mencari gradien di suatu titik nilai X tertentu, misalnya adalah X sama dengan X1, maka kita cukup masukkan nilai X1 ini ke turunan fungsinya. Jadi gradiennya ini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai X. Nah, penggunaannya seperti ini kawan-kawan. Misalkan di soal, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 6x, tentukan limit H mendekati 0 fx plus H dikurangi fx dibagi H, maka jawabannya nanti adalah turunan dari fungsi fx ini. Nah, nanti habis ini akan kita bahas bagaimana mencari turunan. Nah, seperti itu. Kemudian ini definisi pertama ya. Definisi kedua ini pembuktiannya hampir sama, yaitu limit x mendekati A fx min fa dibagi dengan x min A, ini definisinya tidak lain adalah sama, yaitu turunan dari fx atau f aksen X ya. Jadi kita memiliki dua definisi yang kita dekati secara limit. Prinsip dasar turunan ya. Jadi turunan biasa pasti teman-teman sudah bisa ya. Apabila kita memiliki Y sama dengan A dikali X pangkat N, maka turunannya kita tulis sebagai Y aksen. Ini sama dengan N-nya kita pindah ke luar, N dikali A X pangkat N-nya dikurangi 1 ya sekarang ya. Nah, selain Y aksen, notasi turunan yang lain adalah F aksen X. Kemudian bisa juga ditulis sebagai dy dx, bisa juga ditulis sebagai dfx dx, bisa juga ditulis sebagai
D besar X, artinya diturunkan terhadap X. Nah, teman-teman perhatikan, suatu fungsi diturunkan terhadap apa itu harus spesifik ya. Misalkan kita punya fungsi fx diturunkan terhadap x, maka kita lakukan cara seperti itu. Nah, misalnya ini kita punya y sama dengan 3x pangkat 20, tentukan dy dx. Dy dx ini adalah turunan fungsi y terhadap x. Nah, kalau di sini memuat variabel x, kita bisa penuhi dengan cara ini, cara biasa ya. Berapa nih? 20-nya kita taruh keluar ya. Nah, dikali dengan 3x. Nah, sekarang pangkatnya 20 dikurangi 1. Kita akan dapat ini 60 dikali x pangkat 19. Nah, ini hati-hati kawan-kawan ya, masih banyak yang salah. Sekarang tentukan dy dt. Nah, teman-teman tahu y ini adalah fungsi yang memuat variabel x. Nah, di sini di soal 1b tentukan dy dt atau diturunkan terhadap t. Lah, kan di fungsinya tidak ada variabel t. Nah, berarti turunannya sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau di suatu fungsi, kalau di fungsinya ini tidak ada variabel yang sesuai dengan ini, maka seluruh fungsi ini kita sebut sebagai namanya konstanta ya. Konstanta itu diturunkan nilainya tetap 0. Jelas ya kawan-kawan ya. Jadi perhatikan di sini diturunkan terhadap apa dulu, pastikan sama dengan fungsinya. Nah, ini soal yang pasti teman-teman udah bisa ya, tentukan y aksen jika y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Nah, y aksennya, nah ini kan pasti gampang ya, 2-nya dikeluarkan, ini menjadi 2x, kemudian min 3x ya, ini kan x pangkat 1, kalau dikurangi 1 menjadi x pangkat 0, sehingga x-nya ini hilang, 2x min 3, kemudian plus 2 ini konstanta, konstanta diturunkan sama dengan 0, jadi kita akan memiliki jawaban y aksen sama dengan 2x min 3, seperti itu. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai turunan rantai. Turunan rantai ini, misalkan ya tadi kan teman-teman udah mengenal yang namanya y aksen itu sama dengan dy dx. Nah, bisa juga dy dx ini kita perpanjang definisinya menjadi dy du dikali dengan du dx ya. Ini maknanya sama. Soalnya kalau ini du-nya kita coret, pasti hasilnya akan menjadi dy dx ya. Cuman hanya kita perpanjang langkahnya. Oke, misalkan kita punya seperti ini ya. Jika y sama dengan 3x min 7 pangkat 15, tentukan dy dx. Nah, ini fungsinya lebih rumit daripada fungsi sebelumnya. Ini kalau kita pangkatkan 15, 3x min 7-nya, wah kelamaan. Nah, kita akan menggunakan turunan rantai supaya cepat ya kawan-kawan ya. Nah, di sini misalkan bahwa u sama dengan 3x min 7, kita akan dapat y sama dengan u pangkat 15. Maka turunan dari y atau y aksen sama dengan dy du dikali dengan du dx. Dy du, nah ini teman-teman turunkan y-nya terhadap u. Kalau y sama dengan u pangkat 15, maka y aksennya tidak lain adalah, nah 15-nya dikeluarkan, kemudian ini u-nya menjadi pangkat 14 ya, atau berkurang 1. Nah, ini kita tulis di sini ya kawan-kawan ya, 15 u pangkat 14. Ini selanjutnya dikalikan dengan du dx ya. Tadi kan kita sudah memisalkan u sama dengan 3x min 7. Kalau kita turunkan atau kita cari du dx-nya, tidak lain adalah turunan dari 3x min 7, yaitu 3, ya kan? Nah, ini min 7-nya hilang karena kalau konstanta diturunkan menjadi 0, 3x diturunkan menjadi 3. Nah, ini ditaruh di sini. Hasilnya sama dengan 45 dikali u pangkat 14. Kita kembalikan u-nya, yaitu 3x min 7, sekarang pangkatnya adalah 14. Ini adalah jawaban yang diminta. Nah, teman-teman, ada yang lebih cepat daripada kita harus melakukan turunan rantai seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi kita kasih tekniknya. Nah, caranya gini kawan-kawan ya. Kita tadi kan punya y sama dengan 3x min 7 pangkat 15. Nah, untuk menentukan turunannya, teman-teman langsung keluarkan 15-nya ke luar sini ya, menjadi 15. Ini 3x min 7, pangkatnya berkurang 1 menjadi 14. Selanjutnya, teman-teman setiap melihat tanda kurung, nah itu teman-teman turunkan sesuatu yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Nah, ini kan 3x min 7 ya, yang ada di dalam tanda kurung, teman-teman turunkan. Turunannya adalah 3. Nah, berarti di sini teman-teman kalikan 3. Maka hasilnya sama dengan 45 dikali 3x min 7 pangkat 14. Ternyata hasilnya sama. Jadi kita hanya mempersingkat waktu ya. Nah, ada juga bentuk yang lain nih kawan-kawan ya. Nah, misalkan kita punya soal nih. Jika y sama dengan akar x kuadrat min 5x plus 1, tentukan y aksen atau turunannya. Oke, kita akan kerjakan dulu secara pelan-pelan ya. Kita akan misalkan u sama dengan x kuadrat min 5x plus 1. Maka y aksen ini sama dengan seperti tadi ya, dy du dikali dengan du
dx. Kita turunkan y-nya, kan ini kan kita misalkan sebagai u ya. Nah, y sama dengan akar u sekarang. Nah, turunan y sama dengan akar u terhadap u. Nah, akar u itu tidak lain adalah u pangkat setengah. Maka dy du setengahnya ini kita keluarkan ke sini. Setengah u. Nah, setengah dikurangi 1 di sini. Kita akan dapat setengah dikali u pangkat minus setengah. Tidak lain hasilnya adalah 1/2. Nah, ini adalah akar u ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. dy du-nya kita masukin 1/2 akar u. Selanjutnya kita akan cari du dx. Nah, u-nya tadi adalah x kuadrat min 5x plus 1. Maka du dx atau turunan u terhadap x ini tidak lain adalah menjadi 2x ya teman-teman ya, dikurangi dengan 5. Nah, ini kita masukkan du dx-nya 2x min 5. Oke, selanjutnya u-nya kita ubah menjadi ini tadi ya, ke bentuk asal yaitu x kuadrat min 5x plus 1, yaitu 2 akar x kuadrat min 5x plus 1. Kemudian pembilangnya sekarang kita kalikan dengan 2x min 5. Oke, seperti itu. Nah, kita kasih cara yang lebih cepat ya kawan-kawan ya. Nah, kita kan punya y sama dengan akar x kuadrat min 5x plus 1. Nah, seolah-olah kalau ada di dalam akar, ini kan ada tanda kurungnya ya kawan-kawan ya. Nah, berapa turunannya? Setiap fungsi akar itu pasti memiliki turunan 1/2 akar berapa? Nah, ini pasti bentuknya 1/2 akar ya. X kuadrat min 5x plus 1. Selanjutnya, ingat perkataan admin tadi, setiap yang ada di tanda kurung ini teman-teman turunkan. Turunan dari x kuadrat min 5x plus 1 ini tadi adalah 2x min 5. Nah, hasilnya sama dengan ini kawan-kawan ya. Ternyata sama dengan ini. Oke, itu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah turunan perkalian dan pembagian. Jadi, kita apabila u adalah suatu fungsi yang memuat variabel x dan v juga sebuah fungsi yang memuat variabel x, maka apabila y ini adalah suatu perkalian antara fungsi u dikali fungsi v, kita bisa dapatkan turunan dari y atau y aksen sama dengan u aksen v atau turunan u dikali v ditambah u dikali v aksen atau u dikali turunan v ya. Nah, polanya ini teman-teman pasti tahu. Kemudian kalau sekarang pembagian, misalkan y sama dengan u per v, maka turunannya tidak lain adalah u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen dibagi dengan v yang dikuadratkan. Oke, seperti itu kita akan bahas contoh soalnya. Nah, ini ya contohnya ya, tentukan y aksen apabila y sama dengan 1/x kuadrat min 7x. Nah, yang perkalian admin gak usah kasih contoh ya, itu gampang soalnya, kita akan bahas yang pembagian aja. Nah, ini y aksennya sama dengan berapa? U aksen v dikurangi u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Pembilangnya pasti bertindak sebagai u dan penyebutnya pasti bertindak sebagai v ya, jadi jangan kebalik. Sekarang kita masukkan apabila u-nya sama dengan 1, maka turunan dari u atau u aksen ini pasti 0 ya, karena konstanta diturunkan dengan x itu pasti 0. Kemudian apabila v-nya di sini adalah x kuadrat min 7x, berarti v aksennya berapa? Gampang ya, 2x dikurangi 7. Nah, ini tinggal kita masukin nih kawan-kawan ya. U aksen itu 0 dikali v itu tetap 0 dikurangi u v aksen. U-nya 1, v aksennya 2x min 7. Nah, ini dibagi dengan v kuadrat atau kita masukin aja v-nya itu tadi adalah x kuadrat min 7x pangkatnya 2. Kita akan dapatkan di sini itu adalah berapa? 7 positif dikurangi dengan 2x ya. Ingat ini tandanya negatif. Negatif ketemu negatif ini jadi plus 7. Nah, ini dibagi x kuadrat min 7x pangkat 2. Apakah ada cara yang lebih cepat? Oh, ternyata ada kawan-kawan ya. Oke, sekarang kita punya y sama dengan 1/x kuadrat min 7x ya. Nah, itu yang namanya seper itu tidak lain adalah sesuatu yang dipangkatkan negatif 1. Iya kan? Misalkan kita punya 1/5, itu sama dengan 5 pangkat negatif 1. Begitu juga dengan ini ya, sama. Maka, jika kita punya y sama dengan x kuadrat min 7x pangkat min 1, maka turunannya tidak lain atau y aksen sama dengan, nah, minus 1-nya ini dikeluarkan ya, dikeluarkan ke sini. Ini minus 1 dikali dengan x kuadrat min 7x. Nah, minus 1 dikurangi minus 1.
Nah, kemudian teman-teman ingat lagi ya perkataan admin, setiap kita menemukan tanda kurung, ini kita cari turunannya lalu kita taruh di luar ya. Turunan dari x kuadrat min 7x doang itu adalah 2x min 7. Nah, setelah kita hitung-hitung di sini kita akan dapat minus x kuadrat min 7x pangkat negatif 2 dikali 2x min 7. Ini kalau kita atur bentuknya ya, minusnya dikali 2x min 7 itu berarti menjadi 7 min 2x. Kemudian x kuadrat min 7x pangkat min 2 itu berarti ini jadi penyebut ya, x kuadrat min 7x pangkatnya 2. Nah, kita lihat, oh ternyata bentuknya sama dengan yang ini kawan-kawan ya. Nah, itu jadi cara cepatnya. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang garis singgung ya, garis singgung kurva dan nilai ekstrim serta titik stasioner. Ini merupakan salah satu tujuan kenapa turunan itu diciptakan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.